Nah kerjaan gue kebetulan end to end nih, dari mulai gue konsep bikin script, konsep kontennya, terus juga approval. Setelah approval kita bikin konten planning untuk schedule. Jadi ketika kita bikin konten itu nggak yang bikin konten upload di konten, semua udah di schedule. Jadi nggak ribet lah, nggak yang kita kayak pusing untuk nentuin hari ini konten apa, nggak, udah persusun ya, susun. Nah terus setelah di schedule kita mulai produksi. Setelah produksi kita mulai editing, setelah editing baru kita mulai approval untuk upload. Nah secara scope of work ya, atau cara kerja sosial media spesialis sendiri, itu yang pasti produksi konten yang berkualitas sesuai dengan brand identity atau company identity. TikTok dan Instagram punya algoritma yang berbeda. Kalau Instagram itu ketika kita bikin konten itu akan dia akan mulai menyebarkan kontennya ke orang-orang terdekat tuh. Siapa orang-orang terdekat? Followers. Kalau followers ada yang like, ada yang komen, atau ada yang share, si konten itu akan disebar ke followersnya si followers itu. Nggak berturut ya, bagi berturut. Jadi dia akan menyebar. Tapi kalau nggak ada engagement, dia akan nggak ada engagement dari followers sendiri, susah gitu loh naik. Tadi kalau TikTok dia lebih menyebar rate lebih cepat. Jadi kalau TikTok udah kena FYP, di kemudian hari itu akan FYP like. Tapi kalau belum FYP, belum nemu FYP-nya, itu agak susah. Jadi TikTok nemuin FYP-nya dulu lah. Kalau itu sih kalau mau algoritma. Nah kalau mau mencapai algoritma, ada dua, ready to trend atau bikin konten sesuai core value atau identity brand atau company, tapi dengan tantangan kontenku harus benar-benar bagus. Gua walaupun secara karir ya sebenarnya sosmed itu jenjang karirnya nggak begitu tinggi ya, maksudnya agak stagnan, paling head sosial media, interactive character itu juga agak beda ya sebenarnya. Cuman kan di sini kembali ya, kesenangan itu emang yang gue cari. Gue bukan cuma nyari work, cuman nyari enjoy, nyari happy dan nyari enjoy gitu. Karena menurut gue mental di zaman sekarang ya itu cukup penting ya untuk dapatkan dibanding kita kerja capek-capek. Ya oke, dia ada, cuman mental yang sakit itu agak menyerapkan juga ketika kerja. Menurut gue pribadi ya, kuliah itu adalah bagaimana kita melatih kerangka berpikir. Kalau kita nyari kerja dan fokus benar-benar kayak akademis banget, itu malah kayak agak susah. Tapi kita ngelatih kerangka berpikir kita olah di luar. Jadi kita cari banyak kegiatan di luar kampus. Dari situ lo akan dapat relasi, akan dapat bagaimana cara kerja profesional. Karena di kuliah kita cuma diajarin teori, nggak praktis, yang nggak yang langsung melakukan itu. Tapi dengan dunia internship atau volunteer, kalian akan tahu kalau ada hal yang semuanya tuh nggak selalu tentang ilmu atau teori, tapi tentang pengalaman. Kalau kalian nggak ada case kayak misalkan lagi cara voucher dulu lampu mati gitu. Apa sih problem solving? Benar-benar. Kan harus by experience. Thank you. Jawabannya terima kasih. Bagus.